Jadi bunyinya kayak Adanya sosok wanita yang berada di mes karyawan ini ternyata sering pula terlihat oleh beberapa karyawan yang memang beristirahat di sini. Nah, sosok wanita itu ada di samping Vas ya? Samping persis Vas ya? bahkan dia bilang, saya tidak akan pernah mengganggu aktivitas kalian. Saya justru membantu. Kadang anak-anak kecil di sini ingin mencelakai pihak kalian, tapi dia yang bantu. Jadi dia malah mencegah ya. Positif banget. Dia mencegah emang. Mungkin bisa saya tambahkan juga Vas ya. Ini wanita makamnya itu masih dekat-dekat sini Vas ya. Di wilayah sini. Iya. Jadi emang ada bekasan kayak gitu Vas ya. Ada jejak yang dulunya itu adalah ada makam Cina di situ. Dia bilang memang banyak sih Fasya yang seperti dia, makhluk-makhluk yang menunjukkan bahwa mereka memakai pakaian Tionghoa di zaman itu, dan dia juga bilang kalau sering kali ketika dia di sini dia tidak sendiri. Dia akan hadir dengan sosok nenek-nenek Chinese juga yang sering membawa gelas liang pai. Dia semacam kayak nenek-nenek tapi Cina, orang Cina. Baju kayak baju Cina lah. Ya saya lagi main ke rumah kakak, lagi ngobrol sama kakak, anak main di luar. Nggak taunya dibawa sama nenek-nenek ke sini. Jadi gelas liang pai itu seperti teh di zaman dulunya. Kecil gitu ya, gelas kecil gitu ya. Iya, ketika keluarga mengajak kita untuk berdiskusi, maka liang pai itu harus ada. Jadi kayak seperti pernikahan, lambang-lambang seperti itu, dan itu yang tersebut saat ini. Oke, tapi Kak Frisly, dari si sosok wanita ini, kenapa si sosok ini masih ada di tempat ini padahal tempat ini sudah terbengkalai, sudah tidak ada pekerja laki-laki lagi? Tan Xiaoliang bilang, sampai kapanpun dia tidak akan mau meninggalkan atau melepas tanah kelahiran dari keluarganya. Kan Anda? Tiba-tiba saja Dan merasakan adanya suatu sosok lain di sini. Saya melihat sosok yang kita bisa bilang api ya, sosok api. Tapi bukan Banaspati, melainkan emang sosok kayak siluman. Oke, pemirsa, sekarang kan Anda Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan cara menggambar sosok siluman yang ia ketemui di tempat ini. Ya, tuh. Jadi ada sosok siluman yang bisa kita bilang adalah dia itu diminta untuk ke tempat yang dituju Vas ya. Tapi yang saya lihat ini salah tujuan dia nih, bukan ke sini sebetulnya Vas. sosok kiriman. Ya, sebetulnya gini, sosok ini adalah untuk membuat tempat ini valid, maksudnya kolaps gitu Vas. Nah, dia bilang sama saya, gue sebetulnya salah nih. Gue salah tempat nih, cuma gue gak bisa lepas, gak bisa pindah sebelum diminta sama si tuannya, yang melaku atau yang meminta dia untuk membuat usaha ini menjadi valid kayak gitu Mas ya. Sosoknya itu adalah bentuknya itu kayak bisa kita bilang api, tapi bukan bola api, melainkan adalah sosok anak. Dan juga bukan sosok anak juga, saya melihatnya manusia kecil. Tapi dia berbentuk api, full api Vas ya, full api. Itu ada di pojok. Lagi ada di mana kan Anda? Di situ. atas. Di atas itu. Kita ngedekat ke sana kali ya Kak, biar lebih dapat residunya. Adanya sosok siluman yang memang seperti api ini ternyata merupakan kiriman dari seseorang untuk membuat tempat ini menjadi gulung tikar. Cuma sangat amat bau tidak enak sih di dalam gedung ini. Nah, dia ada di siku situ Vas ya. Oh, di pojok atas sana. Pojok atas itu, pas banget di sikunya
bangunan atap ini, ya. atap. Itu lagi ngapain kan Anda? Dia diam aja dengan posisinya itu, tangannya begini Pas ya. Tangan sama kakinya begini. Oh, Menempel seperti begini. berpegangan. Iya, megang kayak gini. Dia bilang, saya ini mau lepas, cuma saya nggak bisa. Kayak gitu. Nah, saya tanya, kenapa dia nggak bisa untuk lepas di bangunan ini? Ya yang minta untuk dia kesini, nggak minta dia untuk balik lagi ke tempatnya. Dan sebenarnya ternyata itu malah salah sasaran Betul. Fasya. Iya. Jadi mungkin ini malah lokasi yang menarik ya. Mungkin nanti Iya. kita juga bisa bantu. Karena memang ternyata salah kiriman itu sampai detik ini masih terjadi. Betul banget. Ketika adanya pesugihan atau terikat antara Iya. goib dan manusia, ternyata masih bisa salah kirim. Kananda, pelan-pelan. Tiba-tiba saja, dan Ananda berlari menuju suatu ruangan yang ada di ujung bangunan ini. Ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Oke, pemirsa, sekarang kan Anda sepertinya bertemu dengan sosok kliennya Ya, yang membawa kami ke dalam ruangan ini. Ya. Jadi tadi saya kaget ada sosok kakek. Ya. Saya kaget kayak memantau kita. Pada saat kita lagi ngebahas sosok yang di atas itu, ya. tiba-tiba sosok kakek itu sedang memantau kita dengan posisi dia tidak menggunakan tongkat, tapi dengan pakaian lusuh. Ada suara, Ya, dentuman gitu. Apa ya, sih? kayak dentuman kayak dia yang jatuh. Dengan pakaian lusuh, tapi dia menggunakan topi apa sih sebenarnya kalau sawah apa? Oh, topi jerami gitu Ya, ya. dengan topi untuk petani-petani itu, dia sempat datang ke situ, sempat melihat aktivitas kita pada saat kita ngebahas sosok yang di atas itu. Nah, saya kaget, saya untuk ngajak komunikasi dia, dan dia posisinya di sini, Mas ya. Nah, iya. Jadi emang kakek ini adalah bisa kita bilang yang mungkin yang paling tua ya, yang paling tua di wilayah bangunan ini. Nah, bangunan ini juga sebelum jadi bangunan ini emang masih sawah ya, biasa kita temuin bahwa sebelum jadi bangunan emang sawah. Tapi ini kakek ini mempunyai kekuatan yang lumayan juga untuk menjaga wilayah ini Pak. Kirain sih karyawan, pasif malam situ. Ternyata ya itu kakek-kakek. Oh, berarti ini bukan sosok negatif dan pengganggu kan? Betul Anda? banget. Oh. Ya, kayak gitu. Cuma komunikasinya ekstrim ya, Kak. Ya. Dia menarik energi kita. Ya, jadi emang hawa kita udah kayak Pengap, panas ya, ya, panas. benar-benar. Jadi emang sosok ini lebih untuk menjaga supaya di wilayah ini, di wilayah bangunan ini ataupun bangunan ini jangan sampai disalahgunakan sama manusia. Dia menyatakan juga bahwa bangunan ini untuk yang sebelumnya yang menghuni tempat ini atau yang menjadi PT-PT yang dulunya ada di sini adalah valid, bukan penyebabnya Bukan dari dia. bukan Atau dia sih katanya dia gitu. Oh, oke. Berarti sosok ini tidak ada hubungannya dengan sosok-sosok lainnya. Betul, betul. Ada suara apa tuh? Iya, kayak dentuman. Ada suara. Kita coba. Jadi emang ada dentuman Gangguan, itu. ya. Kenapa bunyi dentuman bisik? Iya, beberapa kali loh. Jadi emang sosok yang tadi kita bilang sosok yang kecil yang Ya, berapi yang itu. dia ingin tetap komunikasi sama kita. Iya, Dia iya. nggak, dia pengen untuk coba untuk dilepaskan Iya, supaya saya itu balik ke tempatnya, bukan di sini. Dan dia juga udah tidak nyaman untuk posisi yang ada di sini pasti. Balik lagi ya ke sosok kakek ini. Berarti sosok kakek ini pun bukan sebenarnya penjaga di gedung ini. Ya, jadi dia menjaga wilayah. Nah, semenjak bangunan ini kosong, dia menempati tempat ini pasti ya. Ruangan ini. Tempat ini. Nah, di sisi lain emang ada sekilas. Di sebelah sini, tadi pada saat saya ngebahas soal kakek, Ya. saya melihat sosok wanita
kayak sekilas aja. Mungkin Visi juga melihat hal kayak gitu. Jadi dia hanya datang tiba-tiba menghilang gitu ya Pas ya. Pada saat saya komunikasi dengan Sosok kakek-kakek itu ya. Sosok wanita seperti apa itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Jujur sih kalau tadi Kananda udah bilang tadi emang pada saat kita menjelaskan itu kita dikasih unjuk lagi dengan sosok perempuan lainnya. Ya. Menurutku bukan di tempat ini. betul. Tapi ada tempat di mana memang itu aktivitas untuk istirahatnya manusia. Ya. Kayaknya di belakang situ tadi yang aku bilang juga sempat ngelihat laki-laki kurus. Coba kita mendekat kali ya Kak ya. Oke. Kita coba explore ke sana dulu. Bukan berada di tempat ini, melainkan di luar bangunan, Frisly mengajak untuk lebih mendekati sosok wanita tersebut. Laki-laki seperti tim kita sih. Nah, Dan menurutku residu energinya dia paling negatif daripada yang lain. Tuh, kita coba lurus. Itu ada bangunan lagi kan? Iya, betul. ya sekilas emang ada sosok wanita di pojok sana Visi. Tuh, itu emang narik perhatian kalian berdua kayaknya Kak Den. Hai. Pabrik yang dulunya memang rata-rata karyawannya merupakan laki-laki sehingga membuat banyaknya makhluk gaib berupa wanita di area ini. Sepertinya belum kita temukan. Belum ketemuin. Fasya. Ditemukan Pas ya. Untuk sosok yang paling negatifnya ya. Tapi sejauh ini emang maksudnya untuk negatif sampai bahkan untuk makan korban jiwa sih belum ada. Belum ada ya. Itu dia. Itu Itu dia. pojok situ Visi. Di mana? Ini. Coba saya ambil, kamu yang komunikasi Visi. Dan Ananda mencoba menarik pelan-pelan, sosok Kananda. wanita ini agar dapat kami ajak berkomunikasi. Dibawa masuk ke sini kali ya. Coba kan Anda. Ya, ayo Visi aja komunikasi. Aja komunikasi. Fasya. Hati-hati ya. Banyak kawat, banyak besi dan beling. Nah, sosok wanita itu ada di samping Pas ya. Mm-mm. Samping persis Pas ya. Di belakang ini. Jadi dia dengan memegang begini, saya contohkan. Dia memegang begini. Wajahnya Pas ya. Kita minta tolong tim buat night vision. Iya. Tim minta night vision. Frisly mencoba untuk dapat berkomunikasi dengan sosok wanita tersebut. Mungkin kita nggak asing kalau ketemu dengan sosok perempuan semuanya full merah. Bahkan dari ujung-ujung rambutnya pun seperti mengeluarkan tetesan darah. Ini full semuanya merah dari mulai wajah, mata, semuanya merah. Dan sosok ini adalah sosok yang seringkali menunjukkan eksistensinya kepada para pekerja yang tinggal di sini. Karena ini dulunya mes. Ini untuk istirahat, untuk menginap. Dan sosok perempuannya tuh emang kayak gini, Fasya. Semua rambutnya itu ke depan. Dia kayak gini. Dia sekarang sedang menggerakkan bagian mulutnya, rahangnya, dan seperti decitan gigi. Jadi bunyinya kayak... Adanya sosok wanita yang berada di mes karyawan ini ternyata sering pula terlihat oleh beberapa karyawan yang memang beristirahat di sini. Jadi kalau yang sip-sip malam gitu sih Mbak, kalau sip malam pasti ada yang sering nemuin, biasanya Mbak. Ya besoknya dia sakit. Belum lama sih, seminggu kemarin kalau nggak salah. Jadi dia ngujudin diri di atas, jadi ketutup semua, Mak. Si baju dianya itu ketutup semua, merah. Sosok perempuan ini sejujurnya dia takut dengan cahaya. Itu kenapa aku minta untuk coba di night vision. Karena sebenarnya dia akan ada hubungannya sama sosok laki-laki yang sebenarnya sudah menunggu Kananda. Iya. Jadi sosok wanita ini bisa kita bilang mempunyai pasangan Pas ya. Iya, betul. Punya pasangan. Dia dan juga betul kata Visi bahwa dia suka mengganggu yang penghuni mes yang ada di sini ya Visi ya. Entah, sosok apa yang tiba-tiba saja mengagetkan Den Ananda dan membuatnya segera bergegas keluar dari ruangan ini ketika kami sedang berkomunikasi dengan sosok wanita. Sosoknya itu Sebentar, gede sebentar. sekali. Iya, semuanya Jadi- juga biar lebih aman. Jadi pada saat Visi mengajak komunikasi soal wanita itu, tiba-tiba ada sosok laki-laki dengan bulu yang hitam, tapi posisinya segede Vas ya, setinggi Iya. Vas ya. Tiba-tiba dia jalan sini dan dia langsung
Itu juga wujudnya pelan-pelan. menjadi sangat gede pas ya. Bahkan Sangat besar, setinggi itu. setinggi toren ini. Iya, melebihi Coba. bahkan. Wow. Coba kita deketin kali ya Kananda. Tapi Fasya tetap fokus. Di sini aja kali ya. Oke pemirsa, Kita sekarang Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok laki-laki tinggi besar, di mana sosok inilah yang menjadi pasangan dari wanita yang berada di mes karyawan dan sering nampak oleh para karyawan yang memang sedang beraktivitas. Kananda lagi coba untuk ngunci dulu karena emang sosok ini bisa kita bilang dari tadi kita selalu mencari siapakah sosok yang dominan, siapakah Betul. sosok yang dominan. betul. Dan sepertinya dia bukan sosok yang mau mencuri perhatian. Makanya tadi sempet aku bilang kalau aku ngeliat kayak ada tim yang berdiri dan jalan. Ternyata memang sosok ini ya Kak, berarti yang tadi Iya. kecil kayak manusia itu Iya, dia. Tapi ini gede banget. Ini sangat gede sekali. Dia tadi sempat mau pindah juga pada saat saya ajak komunikasi, mencoba Oke. untuk komunikasi. Dia mau mencoba untuk balik lagi ke tempatnya. Saya bilang saya tahan, makanya saya untuk mengelilingi dia bahwasanya kamu sini dulu, saya coba untuk ajak komunikasi ke anak kamu. Saya bilang kayak gitu. Dan dia bilang, kamu ingin mengetahui soal apa sih katanya. Kata dia gitu Pak. Mungkin boleh ditanyakan Anda, apakah tutupnya tempat ini atau terbengkalainya tempat ini itu ada faktor dari sosok di tempat ini? Untuk tutupnya tempat ini tidak ada hubungannya sama dia, tapi dia suka mengganggu, bahkan lebih aktif di saat malam Jumat Kliwon. Di saat waktu-waktu yang dimana di malam Jumat Kliwon itu dia akan aktif untuk mengganggu, bahkan bisa sampai mewujudkan Ya, wujud yang besar Wujud itu. yang Ya. Menampakkan dirinya berarti. Adanya sosok ini merupakan sosok yang sering menampakkan diri di hari-hari tertentu, di mana pabrik ini setiap hari Jumat juga sering terjadi kesurupan. Ya mungkin itu tadi kerasukan tadi, gara-gara kerasukan itu dia sering sakit, bahkan banyak yang nggak kuat lama karyawan itu di sini. Setiap hari Rebo, Jumat, Dan dia ngomong juga bahwa yang lebih suka mengganggu, bahkan bisa kita bilang untuk menyakiti dengan bikin sakit badan, nggak sampai membuat meninggal, itu adalah sosok wanita sebagai pasangan yang tadi itu, yang tadi Kak Visi sempat aja komunikasi itu Fasya. Berarti sebenarnya emang kita udah dapat poinnya Fasya. Di mana tempat ini, siapapun yang bekerja di tempat ini dari zaman perusahaan awal Ya. sampai perusahaan Terakhir ini terakhir ya. itu memang terganggu dan aktifnya mereka ternyata energi negatif ini berkumpul setiap malam Jumat. kalau di belakang itu sosok dua di paling belakang deket WC, mes. Mungkin boleh ditanya lagi kan Anda, sosok ini tuh asalnya dari mana? Terus kenapa bisa sosok ini tuh ada di bangunan ini? Jadi gini, sebelum saya menjawab hal itu, jadi saya akan menjelaskan soal kenapa pada saat malam Jumat Kliwon itu dia lebih aktif Mas ya. Oh, Lebih oke. aktif. Jadi dia menjelaskan bahwa saya ini kenapa mengganggu banget di saat malam Jumat itu, manusianya yang membuat hal kayak gitu Mas ya. Jadi Maksudnya? gini, kembali lagi, tempat ini sebetulnya malam Jumat pun juga sama aja. Tapi manusia atau penduduk yang dekat sini menganggap bahwa malam Jumat Kliwon itu menganggap ini tempat wingit atau banyak gangguannya. Nah dia lebih senang. Dia senang sekali pada saat mengganggu di saat malam Jumat, bahwa oh ini loh gue buktiin bahwa gue akan mengganggu di saat malam Jumat. Karena kepercayaan Betul juga. banget. Banyaknya gangguan pada malam Jumat ternyata memang karena mitos yang selalu berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, banyak makhluk astral yang akhirnya mewujudkan mitos tersebut dan sering menakuti masyarakat. Jadi emang dia senang dengan keundang untuk datang ke sini. Kenapa bisa keundang untuk datang ke sini? Dia menemukan satu pasangan yang tadi Kak Visi Iya. sempat aja komunikasi itu. Nah, dialah menetap di sini.
Kalau untuk sosok wanita yang ada di sana, itu sebetulnya emang sudah lama. Ya, visi ya, betul ya. Betul. Dari mulai ini masih masih bener-bener kosong banget lah Fasya, dan diisi dengan banyaknya pabrik sekitar Betul. sini. Sosok merah itu lumayan sering menunjukkan penampakannya. Oke. Untuk alasannya dari kedua sosok itu mengganggu di tempat ini itu apa? Ya itu, akhirnya mitos. Karena kepercayaan. Karena Mitos kepercayaannya itu. Nah, jadi untuk ngeganggu sampai tanah ini, bahasa tanah ini mungkin tanah adat ataupun apa, itu tidak ada Fasya. Melainkan emang mungkin yang dulunya makam, ada salah satu makam kita bisa bilang makam Cina itu emang penunggu goibnya itu juga menetap sini cuma positif. Tidak ada hubungannya ya dengan Tidak ada kedua hubungannya. sosok ini. Betul. Oke, kalau untuk sosok merah itu nih Kak Frisly, karena memang sosok ini adalah pasangannya, dari mana asalnya? Kalau misalnya yang kelihatan jelas, memang dari dulunya tempat ini masih menjadi persawahan, perkebunan, lalu dibangun menjadi sedikit seperti adanya rumah, terus perkembangan manusia, dia memang sudah suka. Tapi yang membuat dia semakin kuat karena tempat di belakang tadi itu ditinggali oleh laki-laki, dan daya tarik kalian laki-laki itu membuat dia aktif. Betul. Jadi dia sangat senang. Betul. Jadi walaupun sosok wanita itu mempunyai pasangan, mempunyai pasangan yang ada sosoknya itu ada di belakang kita, tapi dia mempunyai pasangan yang dimana pasangan itu dari kaumnya manusia. Dimensi yang berbeda. Dimensi yang berbeda. Oke, aku Nah, ngerti. saya sempat sekilas juga divisi dia itu bahkan sampai membuat lelaki yang dulunya ada di mes itu menjadikan mimpi yang bisa kita bilang mimpi dewasa lah pada saat itu, membuat hal kayak gitu saking keinginannya untuk mempunyai pasangan yang di dimensi lain. Oke, berarti alasan dari si sosok wanita itu mengganggu para pekerja laki-laki di tempat ini untuk mendapatkan pasangan dari manusia. Betul. Iya. Oke, aku udah ngerti sih berarti sekarang ya. Oh ya, tunggu tadi pada saat kita di dalam kan sempat ada makhluk yang kita bisa bilang makhluk api yang kecil. Kiriman. Nah, dia ngasih sinyal ke saya, dia ingin ayo dong lepaskan saya pengen balik. Ingin dibantu Iya. untuk dilepaskan. Kemana Kak? Dan Ananda tiba-tiba berlari untuk kembali mendatangi sosok siluman yang seluruh badannya dipenuhi dengan api, di mana sosok ini terus-terusan meminta untuk dilepaskan. Oke, pemirsa, sekarang Kananda sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok kiriman ya, Kak Frisly. Iya. Dia bilang saya mau pulang, tapi saya bilang sama dia, kamu saya pulangi tapi bukan pulang ke tempat yang dimana dia diminta untuk kesini tapi saya minta dia untuk balik ke alam yang betul-betul tempatnya dia lah. Saya pulang dulu. Dan akhirnya memulangkan sosok ini, bukan ke tempat orang yang menyuruhnya, melainkan menuju tempat yang seharusnya ia berada. Udah, Kananda? Mau minum? Boleh minum? Minta minum. Oke, aku udah mendapatkan kesimpulan sih memang dari penelusuran pada malam hari ini, bahwasanya di bangunan ini memang ada beberapa sosok yang mengganggu, bahkan dengan spesifik di malam Jumat ya, Kak Frisly, Kananda. Tetapi balik lagi, sosok-sosok itu mengganggu di sini dikarenakan memang adanya kepercayaan warga sekitar, yang dimana setiap malam Jumat itu pasti ada gangguan di tempat ini. Betul. Cuma di lain itu pun tadi sempat bertemu dengan beberapa sosok yang positif juga, dan memang bertemu juga dengan sosok yang mengganggu para pekerja di tempat ini ya, Kak Frisly, Kananda. Oke, mungkin selanjutnya mencari lokasi uji berani ya. Siap. Kananda atau Kak Frisly sudah ada tempat mungkin? Aku sih yakin kalau di dalam itu menjadi tempat yang cocok ya, untuk betul. sahabat uji berani kita merasakan kehadiran dari makhluk-makhluk sekitar sini. Ya. Oke, baik kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya, Siap. Kananda, Kak Frisly. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Alin untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan, dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh.
Di tangan Kak Alin sudah ada lonceng. Jika Kak Alin sudah merasa tidak bisa melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Alin, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Frisly, Kananda, sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Gelap banget. Ini di ruangan cuma aku sendiri, aku nggak tahu di mana. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang jatuh. Kayak ada suara terus. Itu gangguan lagi. Selalu dari arah kanan aku, guys. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Seperti ada suara Ya. lemparan piring ya, Ya. atau kaca. Jadi aktivitasnya udah mulai aktif banget pas ya. Iya. Dan kebetulan juga ini pas banget malam Jumat kan. Betul. Kan kalau katanya mitos yang ada di sini kalau malam Jumat itu gangguannya banyak. Iya. Iya Kak. Kalian boleh tenangin dirinya dulu. Sini. Ya, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat kalian karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mungkin boleh dijelaskan ada gangguan apa aja yang kalian rasakan selama uji berani. Jadi tadi itu aku masih kuat karena cuma ada suara-suara kayak ada yang jatuh, ada yang ngelinding, ada yang ngetok, ada yang kayak apa bangunan jatuh gitu. Dari Tapi arah mana itu, Kak? ada yang dari sana, itu yang jatuh tuh bangun dari sana. Terus di sini juga tadi sempat yang pertama tuh ada yang jalan, Ada yang jalan. ada suara kaki jalan gitu. Yang bikin aku nggak kuat itu tadi kayak ada yang gitu, dan itu lama banget. Terus kayak ada yang gini. Dari arah mana itu, Dari kalian? itu dari daerah sana. Dari arah sana. Dari daerah sana. Terus kayak aku sempat lihat kayak ada orang gitu, cuma kayak putih doang. Aku nggak berani ngeliat, cuman kayak sekilas doang gitu. Dan itu dia tuh kayak manggil aku. Dia tuh kayak manggil aku biar aku nengok ke sana gitu. Oh. Dan tapi aku nggak berani kan. Jadi kayak langsung nyalain lonceng, dan itu aku nyalain lonceng keras-kerasnya biar aku nggak bisa ngedenger suara dari arah-arah lain lagi, kayak cuma lonceng. Oke, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi ya buat kalian karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Cuma mungkin sebaiknya kita tenangkan sambil jalan Oke. ke depannya. Siap. Yuk. Yuk kalian. Oke, Kananda, Kak Frisly, sepertinya sudah cukup penelusuran pada malam hari ini karena memang aku juga sudah mendapatkan jawaban ya. Kalau memang benar adanya banyak makhluk di sini itu yang mengganggu, bahkan banyak juga makhluk yang sudah ada di tempat ini tuh sudah lama ya. Iya. Dari Iya. sebelum mungkin dari PT pertama ini dibangun sudah ada, dan tempat ini pun tutup bukan karena adanya kiriman juga ya Kananda, tapi memang ada orang yang salah kirim ke tempat ini. Iya. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.